Hai, balik lagi di Mulki Only, dimana kita bahas Gundam suka-suka. Dan kali ini kita akan review si HG Elfrid Gundam Bootleg. Gue tahu ini telat banget buat bahas si HG Elfrid Gundam Bootlegnya, karena ini udah lama banget rilisnya ya. Tapi gua penasaran nih, karena harganya tuh murah banget, hampir sepertiganya harga dari si Bandainya. Karena kan Bandainya aja harganya masih 300 ribuan untuk di awal tahun 2024 ya. Dan ini harganya cuma 100 ribuan, ya ada yang 120, ada yang bahkan 100 ribuan pas gitu. Nah, gimana nih kualitasnya? Langsung aja kita lihat reviewnya. Ini dia box artnya, sama persis kayak Bandainya, hanya saja atribut Bandainya nggak ada. Kemudian ada tulisan 01 dan Fighter Elfridnya. Di sampingnya ada action pose kayak gini, kemudian close up Elfrid, dan rear view front view-nya. Di dalamnya kita dapat satu kantong runner aja, dan ada satu manual book. Dari dalam kantongnya kita dapat satu buah stiker, satu buah runner stand base-nya, satu buah part yang sudah detailing. Dan ada 6 runner, dimana menurut gua kayaknya lebih tebal dibandingkan Bandainya. Cetakannya kurang rapi detailingnya, masih ada yang beleberan. Overall standar bootleg lah, jangan berekspektasi tinggi ya. Ini dia si HG Elfrid Bootleg setelah selesai dirakit. Dan menurut gua ini sih keren-keren aja sih. Tapi selama proses perakitannya ada beberapa masalah. Yang pertama itu snafitnya kerasnya minta ampun. Ya tangan merah-merah ya udah pastilah ya. Ya hitung-hitung itu latihan jari gitu. Kemudian si stikernya juga ini payah banget. Stikernya ini payah banget. Jadi nggak nempel, bener-bener nempel gitu. Matanya gua tempelin itu nggak nempel sama sekali nih matanya. Nah makanya gua nggak pakai stiker mata nih. Kemudian di sini juga ini ya nempel, cuma kalau digerak-gerakin dikit ya langsung dia bergerak gitu. Jadi ya stikernya nggak bagus sama sekali. Ini gua nggak nempelin, di sini juga nggak nempelin, karena ya itu stikernya tuh jelek banget. Terus ada beberapa singlet yang terjadi nih. Yang pertama di shoulder padnya sini ini kelihatan banget sih singletnya. Di ketiak sini juga ini kelihatan banget nih di ketiak sini. Di paha sini udah pasti. Dan di sini nih, di betisnya juga sebenarnya udah kelihatan. Tapi kalau misalkan panel lain ini nggak terlalu kelihatan. Nah jadi gua sangat menyarankan kalian untuk melakukan panel lain. Kenapa? Untuk menyamarkan si sim lainnya. Dan udah pasti untuk menonjolkan si detail dari si Gundam Elfrid ini. Nah kenapa? Karena dia memang nggak sebagus detail si Bandainya. Jadi kalau misalkan kalian panel lain, ya detailnya itu lagi menonjol banget. Dan satu lagi, untuk part detail di dadanya, dia itu agak nyengsong gitu. Jadi nggak rapih. Nih, jadi ini nih, dia agak geser ke sana. Jadi ini kepotong nih, ini kepotong gitu tuh. Di sini juga kepotong. Jadi nggak pas, nggak presisi gitu dia di sininya. Tapi kalau misalkan dilihat dari kejauhan sih nggak terlalu kelihatan. Kalau misalkan kita lihat secara detail dekat sih baru kelihatan. Setelah kita rakit ini akan kita dapat. Jadi yang pertama kita dapat body unit dari HG Gundam Elfrid ini. Dan kalau dari jauh ini akan susah banget bedain ini asli atau palsu. Dan seperti yang gua bilang tadi, kalian harus panelain ini karena dampaknya gede banget. Jadi jauh lebih keren. Detailnya pun udah lumayan bagus walaupun Bandai lebih halus detailnya. Langsung aja kita lihat lebih dekat detailingnya. Nah ini dia kepalanya, detailnya cukup bagus kan. Jadi mukanya tetap aja kayak tengkorak ya. Gak tahu kenapa terlintas di pikiran gua begitu aja. Matanya juga masih tetap oke walaupun gak pakai stiker. Dan ini bagian bodinya gak ada komplain sih gua. Bentuk muka di bodinya masih kelihatan. Dan terus gua suka banget sama part di dadanya. Bagus banget detailingnya dan ini kinclong sih. Dan ini bagian shoulder pad dan tangannya, walaupun simpel tapi detailnya cakep. Terutama bagian samping shoulder pad ini partingnya itu eye-catching banget sih menurut gua. Bagian waistnya simple aja kayak gini, panggulnya unik dengan partingnya, waist belakang juga cuman begini aja.
Nah, ini dia kakinya dengan detail yang bagus banget, apalagi udah dipanelin begini. Walaupun ada seam line di paha dan betisnya, tapi nggak terlalu jadi masalah buat gua. Nah, ini dia backpacknya yang jadi ciri khas si Elfrid. Jadi backpacknya bukan buat booster, tapi merupakan tempat penyimpanan aksesoris. Yuk kita cek artikulasinya. Jadi kepalanya bisa ke atasnya segini aja, sedikit aja. Kalau dipaksa kadang suka copot kayak gini. Nah, ke samping-sampingnya dia udah bagus banget. Dan dia bisa diputar 360 derajat. Hati-hati copot. Bahunya ada butterfly jointnya kayak gini. Kemudian shoulder padnya bisa ke atasin begini. Rentangan tangannya udah jauh banget kayak gini nih. Wah, jauh banget. Bicepnya bisa diputar. Tekukan tangannya itu udah bagus banget walaupun cuma single joint. Dan telapak tangannya bisa diputar. Bodinya ke depan ke belakang lumayan, ke samping-sampingnya sedikit aja kayak gini. Terus dia bisa diputar sampai 360 derajat. Kakinya kalau parpingnya di samping ini nggak bisa split ya. Tapi kalau kita ke belakangin parpingnya terus kita puter jadinya bisa split kayak gini. Terus ke depannya jauh banget kayak gini, ke belakangnya juga jauh banget, pahanya juga bisa diputer, part dengkul bisa digerakin sedikit nih kayak gini nih. Tekukan kakinya udah double joint dan bagus banget sih. Telapak kakinya bisa ke atas ke bawah, cuman ini nih agak mentok ke sini nih. Nah, kalau dipaksa dia suka copot bagian atasnya. Samping-sampingnya juga jadi sedikit aja, terbatas banget. Nah, kalau belakang bisa digerakin kayak gini. Nah, ankle-nya ke atas ke bawahnya tuh segini, udah lumayan bagus lah ya. Dan bagian samping backpack bisa diputar kayak gini. Begitu pula dengan tempat beam sabernya juga bisa diputar. Bagian bawah juga bisa digerakin kayak gini. Dan boosternya juga kita bisa gerakin kayak gini. Nah, kita cek joinnya dan joinnya itu seret banget dan sama sekali nggak ada yang loose. Mantep sih. Build quality dari si HG Gundam Elfrid Bootleg ini menurut gua udah lumayan bagus. Nggak ada part yang gampang copot, joinnya seret dan artikulasinya juga bagus. Ya kecuali di telapak kaki depan tadi. Banyak pose ekstrim yang bisa dia lakuin dan enak banget sih mainin si Elfrid Bootleg ini. Tapi hati-hati ya karena joinnya lumayan seret, jangan terburu-buru gerakin ya, biar awet. HG Elfrid Gundam Bootleg ini punya tinggi sekitaran 14 cm. Dan ini perbandingan dengan Elfrid Bandai-nya. Jadi bagian kepala Bandai itu ada stikernya, jadi lebih keren ya. Kemudian part dada detail Bandai presisi dan yang Bootleg detailnya ada yang kepotong di bagian sini. Kemudian bagian perut detail Bandai lebih tegas sehingga lebih enak buat dipanelain. Di shoulder pad detail ini Bandai nyambung, tapi kalau Bootleg cuma sampai sini aja. Untuk tangan udah hampir sama bentuk dan detailnya. Nah, begitu pula dengan kaki, detail dan bentuknya hampir sama antara punya Bandai sama punya Bootleg. Palingnya seam line-nya Bandai lebih bagus. Dan pergerakan telapak kaki Bandai jauh-jauh lebih luas dibandingkan dengan Bootleg. Kemudian untuk backpacknya bisa sama begini ya. Jadi menurut gue ini 80% udah mirip banget. Walaupun memang udah pasti punya Bandai lebih oke. Tapi kalau lihat harganya udah oke banget sih. Kemudian kita bandingkan dengan HG Gundam Aerial Bandai. Dan kita bandingkan dengan HG Gundam Aerial Rebuild Bandai-nya juga. Dan terakhir kita bandingkan dengan HG Gundam Caliburn Bandai-nya. Aksesoris selanjutnya kita dapat sepasang tangan mengepal, sepasang beam saber dengan efeknya, dan bisa kita pasang di bagian backpacknya. Kemudian kita dapat rifle yang bentuknya menurut gua ini agak aneh kayak gini. Kita juga dapat efeknya, dan rifle-nya bisa disimpan di backpacknya, tapi malah bentuk backpacknya jadi lebih keren ya. Kemudian kita dapat shieldnya kayak gini, tapi partnya nggak bisa bener-bener rapat, jadi kayak ada gapnya. Dan seperti biasa bisa jadi gunbeat kayak gini kalau kita lepas-lepasin. Gunbeatnya bisa disimpan di backpack dan di rifle-nya juga. Gue sih lebih seneng kalau disimpan di backpacknya kayak gini. Backpacknya jadi berkali-kali lipat lebih keren. Setuju nggak? Nah, sayangnya part ini cuma nempel gini aja dan kalau dipaksa malah bisa copot nih. Parah sih. Selanjutnya kita dapat stand base yang kayak gini. Nah, ini dia si HG Elfrid Bootleg full aksesorisnya. Gimana? Keren kan? Tapi kalian lebih prefer yang mana? Yang shield dan rifle-nya ditenteng atau yang shield dan rifle-nya dipasang di backpack-nya? Tapi entah kenapa gue lebih seneng yang seperti ini. By the way, untuk playability-nya menurut gue ini memuaskan sih.
Joinnya tuh seret, artikulasinya udah luas, aksesorisnya cukup oke, terutama kita dapat stand base-nya. Bikin kita bebas mau gerak-gerakin ini kit dengan pose-pose ekstrim sekalipun, tanpa takut ada part yang merotol atau copot-copotan karena ya kokoh banget, kecuali ya tadi pelindung kakinya. Kekurangannya cuma di proses perakitannya dan stikernya. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Gundam Elfrid Bootleg ini, menurut gua ini 50-50 sih. Kenapa? Karena pertama kualitas bahannya itu kurang bagus dan cetakannya juga masih ada beberapa part yang beleberan dan agak kurang presisi. Nah, kemudian proses perakitannya kurang enak ya. Jadi snafitnya tuh keras banget dan stikernya juga jelek banget. Tapi kalau misalkan kalian bisa melewati itu semua, kalian bisa dapet kit yang bagus banget sih menurut gue ya. Ini kokoh gitu, terus nggak gampang copot-copot, enak banget buat dimainin karena artikulasinya juga bagus banget. Apalagi harganya juga ya memang murah banget sih ya. Ini adalah salah satu ya yang kalian bisa jadi opsional untuk pilihan kalian beli Gundam. Itu aja sih review kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian teracuni. Salam satu Gundam dan bye-bye.